Oke, kita mulai saja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi ya di praktikum agroklimatologi untuk minggu ke-6 atau pertemuan ke-6 kita. Oke, untuk kuliah ya, kuliah sampai dengan materi ini ya, pembentukan awan dan hujan ya, atau siklus hidrologi ya, teman-teman. Jadi untuk praktikum juga sama, jadi praktikum menyesuaikan dengan kuliah. Jadi setiap kuliah harap diperhatikan ya, teman-teman, karena nanti akan menjadi bahan di praktikum juga. Oke, saya izin share screen untuk apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang siklus hidrologi dan pembentukan awan dan hujan. Karena kemarin kita sudah mempelajari dari berbagai unsur cuaca dan iklim, sampai saat ini kita mempelajari yaitu tentang siklus hidrologi dan pembentukan awan dan hujan. Siklus hidrologi itu apa ya? Jadi siklus hidrologi itu ini ya, proses daur ulang dari air ya, dari berbagai fasa atau dari berbagai wujud. Nah, bisa kita lihat di sini dalam siklus hidrologi itu dari lautan itu mengalami penguapan ya, atau evaporasi, yang uap air naik secara vertikal ke atas, atau juga bisa diakibatkan oleh transpirasi tumbuhan atau tanaman ya, yang bisa disebut dengan evapotranspirasi. Jadi penguapan oleh badan air atau air ya, baik itu lautan, sungai maupun danau, dan juga dari transpirasi tumbuhan. Kemudian akan terus naik ke atas sampai membentuk awan atau proses kondensasi ya, proses perubahan uap air menjadi titik-titik air. Nah, kemudian dapat terbawa oleh angin atau tertiup oleh angin secara horizontal, kemudian mengarah ke daratan sampai dengan titik jenuh dan dapat turun menjadi hujan atau disebut dengan presipitasi. Nah, di proses presipitasi ini juga dapat berwujud menjadi bentuk salju ya, atau kristal es, itu ketika di gunung, misal di gunung yang tinggi ya, misal kalau di Indonesia itu ada di Gunung Jayawijaya yang ada esnya. Nah, itu nanti es tersebut dapat mencair, kemudian kembali lagi ke sungai, dan sungai kembali lagi ke laut. Nah, ini adalah proses-proses hidrologi atau siklus hidrologi, yang mana berawal dari penguapan, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi, kemudian kembali ke lautan atau kembali ke badan air. Seperti itu. Oke. Jadi sudah cukup jelas ya tadi dijelaskan. Kemudian ada namanya parsel udara ya, atau kantong udara. Nah, dalam mempelajari atmosfer terutama udara, kita berfokus pada yang namanya itu parsel udara ya, untuk mempermudah kita dalam memahami, yaitu berupa kantong ya, atau kolom yang berisi udara dengan sifat dan karakteristik yang berbeda dengan lingkungannya. Nah, parsel udara ini berperan dalam perpindahan energi di permukaan bumi, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, dalam laju penurunan suhu atau perubahan suhu dalam parsel udara itu ada tiga jenis laju, yaitu ada laju pendinginan adiabatik kering atau DALR. Nah, itu bernilai konstan ya, yaitu sekitar 10 derajat Celcius per kilometer. Jadi setiap naik 1 kilometer itu turun 10 derajat Celcius. Kemudian ada laju pendinginan adiabatik jenuh atau SALR ya, atau saturated. Kemudian yang bernilai ini sekitar 6 derajat Celcius per kilometer dan tidak konstan. Semakin besar panas kondensasi yang dihasilkan.
laju penurunan suhunya juga semakin kecil. Kemudian yang ketiga ada namanya laju penurunan suhu lingkungan atau ELR. Nah, ini nilainya itu bervariasi menurut waktu, tempat, dan atau lapisan udara dengan rataannya itu sekitar 6,5 derajat Celcius per kilometer. Jadi setiap ketinggian naik 1 kilometer itu suhunya turun 6,5 derajat Celcius. Jadi tiga jenis laju penurunan suhu ini harap teman-teman ya dipahami dan diperhatikan dan dapat membedakan. Nah, kemudian ada namanya stabilitas atmosfer ya, atau kecenderungan suatu parsel udara untuk bergerak secara vertikal. Nah, ini dapat dibagi menjadi ada stabil, tidak stabil, dan netral. Nah, ternyata ada 4 ya teman-teman untuk kondisi atmosfer, yaitu yang pertama ada kondisi atmosfer itu stabil ya. Jadi dalam keadaan stabil yang mutlak itu syaratnya apa? Yaitu DALR-nya itu lebih besar daripada ELR. Kemudian syarat yang kedua itu adalah suhu ya, T itu suhu parsel udara itu lebih rendah ya daripada suhu lingkungan ya. Suhu parsel udara lebih kecil ya daripada suhu lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah parsel udara tidak dapat naik ya. Jadi parsel udaranya itu tidak naik. Kemudian yang B itu adalah atmosfer tidak stabil mutlak. Nah, ini syaratnya apa? Yaitu apabila DALR itu lebih kecil atau lebih rendah daripada ELR. Kemudian syarat yang kedua, suhu parsel udara itu lebih besar daripada suhu lingkungan. Kemudian ada juga terjadi pengembangan ya, parsel udaranya mengembang dan bergerak naik. Kemudian yang C atau ketika atmosfer tidak stabil bersyarat. Nah, yaitu syaratnya ada yang pertama DALR lebih besar daripada ELR lebih besar daripada SALR. Nah, ini adalah syarat ketika atmosfer tidak stabil bersyarat. Kemudian yang kedua ada stabil untuk udara tak jenuh, sedangkan tidak stabil ketika udara itu jenuh. Nah, kemudian ada juga kondisi atmosfer itu netral ya. Ketika ELR yang ini laju penurunan suhu lingkungan ini itu sama dengan DALR ya, ketika laju pendinginan adiabatik kering. Nah, itu sama ya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah tidak terjadi mekanisme pengangkatan parsel udara ya, atau kantong udara, sehingga parsel udara tidak bergerak naik atau turun, yang mana ketika suhu parsel itu sama dengan suhu lingkungan. Nah, ini adalah 4 kondisi atmosfer atau stabilitas atmosfer yang dapat terjadi di atmosfer. Nah, kemudian dalam proses pembentukan awan, nah awan itu terbentuk karena apa? Yaitu karena adanya titik taraf kondensasi yang telah tercapai ya. Jadi mencapai titik kondensasi. Kemudian munculnya gejala awan merupakan indikator dinamika cuaca yang disebabkan oleh tercapainya pengembunan pada suhu tertentu. Jadi ada parsel udara yang mencapai suhu pengembunan atau suhu kondensasi, maka dapat terbentuk awan. Nah, awan ini merupakan kumpulan dari bintik air yang melayang di udara setelah mengalami kondensasi dengan ukuran yang relatif masih kecil. Kemudian awan itu merupakan petunjuk yang baik ya, atau dari kondisi cuaca. Misalnya jika terjadi awan dan hujan, bagi orang penerbangan itu cuaca yang buruk ya. Sebaliknya bila cerah disebut dengan cuaca yang baik. Jadi dalam hal penerbangan ya, dunia penerbangan, kondisi keawanan ya, atau kondisi awan itu seperti apa dan hujan itu sangat mempengaruhi ya dalam dunia penerbangan. Sehingga apabila awan dan hujannya itu sedang terjadi ya, itu disebut dengan cuaca buruk. Sedangkan ketika cerah ya, tidak ada awan maupun hujan, itu disebut cuaca yang baik untuk penerbangan. Nah, kemudian ada jenis-jenis awan. Mungkin teman-teman ketika di luar rumah atau keluar rumah melihat awan yang melihat ke atas, melihat ke langit, itu bisa nampak berbagai macam awan ya, atau berbagai jenis awan yang kita lihat. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bentuknya bergumpal-gumpal, ada yang bentuknya rata. Nah, itu apa saja ya awan-awannya. Nah, ternyata ada banyak sekali jenis awan. Nah,
ini ada, ini yang mungkin sering dilihat, ini awan yang tinggi, dari bawah tinggi, dan biasanya ini menimbulkan hujan yang lebat, itu ada awan cumulonimbus. Jadi lihat ya, ini menimbulkan hujan lebat dan biasanya petir. Nah, ini awannya tinggi dan berkumpal-kumpal hitam. Ada awan cumulus juga awan yang rendah, tapi bentuknya itu berkumpal-kumpal. Kemudian ada awan nimbostratus yang lebih lebar, kemudian juga menimbulkan hujan. Ada awan stratus, ada stratocumulus. Kemudian ada alto ya. Kalau alto cumulus maupun alto stratus ini adalah awan yang sedang, ketinggiannya itu sedang. Ini bisa dilihat berdasarkan ketinggiannya. Nah, ini ada awan tinggi, ini ada awan cirrostratus, cirrocumulus, cirrus. Nah, kalau teman-teman sering juga melihat pasti ada matahari, kemudian ada seperti lingkaran yang mengelilinginya. Nah, lingkaran itu disebut dengan halo ya, teman-teman. Ini halo matahari maupun di bulan ya, ketika malam hari juga dapat terbentuk yaitu halo. Itu adalah karena adanya awan cirrostratus, memang dapat membiaskan cahaya matahari atau bulan ya, sehingga dapat menimbulkan membentuk lingkaran yang disebut dengan halo. Nah, ini adalah ketika ada awan cirrostratus. Nah, ini ada berbagai jenis awan berdasarkan ketinggian, juga dapat teman-teman pelajari di modul ya. Ini sudah lengkap. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan ini ya, pembahasan laporan, ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Atau sudah cukup jelas ya, di kuliah juga dijelaskan? Silakan. Atau sudah tidak ada, bisa dilanjutkan? Kalau bisa ini kita bisa cepat ya teman-teman. Kita lanjutkan ke pembahasan ini ya, pembahasan modul. Jadi ini bisa dilihat untuk soalnya ini sama ya, sama yang di modul. Ini ada soal yang pertama, bisa dilihat di modul itu, jika sebuah kantong udara itu di permukaan bumi ya, memiliki suhu 30 derajat Celcius dan mengalami ini ya, naik ini dengan DALR atau ini adiabatik kering sebesar 10 derajat Celcius per kilometer. Nah, diminta untuk menghitung berapa suhu kantong udara atau parsel udara pada ketinggian 600 meter dan 1.200 meter di atas permukaan. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh perhitungan. Yang di bawah ini ada contoh untuk menghitung yang 600 meter di atas permukaan itu T0 atau T0 ya, yaitu suhu di permukaan bumi itu adalah 30 derajat Celcius. Kemudian DALR-nya itu berapa? Yaitu DALR-nya diketahui 10 derajat Celcius per kilometer. Maka ditanyakan suhu 600 meter di atas permukaan laut itu berapa? Nah, jawabannya 600 meter kita ubah menjadi kilometer, yaitu menjadi 0,6 kilometer. Kemudian suhu parsel itu sama dengan T0 atau suhu permukaan dikurangi dalam kurung ketinggian parsel, ketinggiannya berapa, kemudian dikali DALR atau perubahan suhunya. Nah, ternyata T600 meter itu sama dengan 30 derajat Celcius, yaitu suhu permukaan, dikurangi dalam kurung 0,6, ini adalah ketinggian yang kita cari ya, 0,6 km, dikali perubahan suhunya itu adalah 10 derajat Celcius per kilometer, maka akan menghasilkan 30 dikurangi 6 ya, 0,6 dikali 10 kan 6. 30 dikurangi 6 adalah 24 cm. Nah, ini adalah contoh ya, cukup mudah ya teman-teman. Jadi untuk ketika ketinggian tempat itu 600 meter, maka suhunya adalah 24 derajat Celcius. Nah, nanti yang satunya yaitu 1.200 meter dengan cara yang sama, itu teman-teman silahkan dicari. Suhunya berapa ya ketika 1.200 meter dengan suhu permukaan seperti ini dan DALR-nya itu seperti ini. Kemudian yang soal yang A, jika ELR ya, jika ini laju penurunan yang
lingkungan itu adalah sebesar 5 derajat Celcius ya per kilometer, maka stabilitas atmosfernya itu kategori apa? Stabil, tidak stabil, atau tidak stabil bersyarat, atau netral. Nanti teman-teman hitung dan bisa teman-teman tentukan stabilitasnya itu berdasarkan syarat-syaratnya ya. Kemudian jika titik embun uap air itu sebesar 18 derajat Celcius, jika ada titik embun atau titik kondensasi itu 18 derajat Celcius, maka pada ketinggian berapa uap air pada kantong udara akan berkondensasi. Nah, ini kan nanti kantong udaranya kan akan menaik terus karena pada saat suhu 18 derajat Celcius atau sama dengan suhu pengembunan atau suhu kondensasi, itu ketinggian partikel udaranya itu ketinggiannya berapa? Nah, itu bisa ya dihitung teman-teman. Jadi tinggal hitung. Nah, seperti itu. Untuk soal nomor 1, apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami cara mengerjakannya? Bisa, Kak. Bisa ya, bisa di ini ya, bisa cukup dimengerti ya. Yaitu yang pertama itu kita diminta untuk mencari 600 meter. Ini udah ada contohnya. Cara mengerjakannya yaitu T0 minus dalam kurung ketinggian partikelnya berapa dikali di ALR. Diketahui semua. Kemudian teman-teman mencari 1200 meter itu berapa. Kemudian yang A itu jika ALR-nya itu 5 derajat Celcius, maka atmosfernya itu kondisinya seperti apa? Jika syarat-syaratnya itu seperti apa tadi ya? Nah, kan ada DLR sama ELR. Nah, itu kategori atmosfer pada kondisi ini itu masuk kategori yang stabilitas gimana? Apakah stabil, tidak stabil, atau tidak stabil bersyarat atau netral. Kemudian yang B itu, nah jika suhu titik embun ya atau titik embunnya itu titik kondensasi 18 derajat Celcius, itu pada ketinggian berapa kantong udara itu akan mengalami kondensasi atau mencapai titik embun. Itu kan bisa dihitung juga. Kemudian, nah soal yang 2, kemudian teman-teman diminta mempelajari kembali ya materi kuliah tadi. Nah, kemudian lengkapi ini diagram ini. Ada yang ketika atmosfernya tidak stabil mutlak itu DALR-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari ALR. Tinggal kasih tanda ya, lebih besar atau lebih kecil. Kemudian suhu kantong udaranya itu lebih besar atau lebih kecil. Kemudian awannya itu seperti apa. Kemudian ketika stabil mutlak itu DALR-nya itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan ELR. Nanti berdasarkan syarat-syaratnya ya teman-teman. Kemudian suhu kantong udaranya seperti apa dibandingkan suhu lingkungan, kemudian awannya seperti apa. Kemudian tidak stabil bersyarat juga. Ini sudah diketahui kantong udaranya gimana, naik, turun atau tidak naik, tidak turun. Kemudian awannya gimana. Kemudian yang netral itu DAL-nya seperti apa dibandingkan ELR, suhu kantong udaranya dibandingkan suhu lingkungannya itu gimana, dan kantong udaranya itu bergeraknya seperti apa, naik, turun, atau tidak naik, tidak turun. Apakah soal nomor 2 ada ditanyakan? Sudah cukup jelas ya, teman-teman? Gimana, teman-teman? Sudah cukup jelas? Ya. Oke. Iya, Pak. Jelas, Pak. Semuanya ada ya di materi. Kemudian yang ketiga itu mengenai pengangkatan kantong udara atau pengangkatan partikel udara. Nah, jenis atau mekanisme pengangkatan kantong udara akan menentukan jenis hujan yang terjadi. Jenis hujan akan menentukan karakter hujan yang sampai di permukaan bumi. Nah, lihat kembali penjelasan dalam kuliah ya, dan lakukan diskusi ini bukan kelompok ya, jadi teman-teman masing-masing individu. Kemudian masing-masing ya cari 3 ciri-cirinya atau karakter hujan yang terbentuk akibat 4 pengangkatan kantong udara, yaitu ada orografis, konveksi, front, dan konvergen. Ketika terjadi pengangkatan partikel udara secara orografis, itu ciri-ciri hujannya seperti apa ya? Orografis itu yang pengangkatan ini partikel udara di wilayah gunung ya, teman-teman, di pegunungan itu gimana, membentuk hujan apa. Kemudian konveksi itu secara ini ya, akibat adanya ini pemanasan, konveksi. Kemudian ada front itu karena adanya pertemuan massa udara ya, massa udara dingin maupun massa udara panas, itu gimana karakter atau ciri-ciri hujannya. Kemudian secara konvergen itu seperti apa. Ini juga
Ini bisa dipelajari juga dipelajari kembali ketika kuliah tadi dan di modul. Nah, kemudian yang keempat ini ada juga beberapa gambar atau beberapa ilustrasi dari awan, jenis-jenis awan. Nah, ini teman-teman tinggal diminta untuk menuliskan ya, ini nama awannya itu awan apa. Misalnya nih awan yang seperti ini bentuknya awan apa, tinggal ditulis, tinggal diedit teman-teman, tinggal dikasih keterangan di gambar ini. Nah, ini awannya seperti apa. Sudah jelas ya, ini ada keterangannya, ada high level clouds, ada mid level clouds, ada low level clouds, dan sebagainya. Ini juga cukup mudah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, nah ini silakan teman-teman nanti ini ya, pengamatan mandiri, pengamatan di rumah masing-masing, di lingkungan sekitar masing-masing. Nah, nanti pengamatan atmosfer di luar ruangan ya. Jadi nanti teman-teman keluar ruangan, kemudian melihat ya bagaimana awan yang terbentuk. Mungkin bisa difoto juga ya, mungkin kalau ini difoto awannya difoto yang pas teman-teman keluar rumah itu yang kalian amati. Nah, itu sesuai keadaan masing-masing ya. Kemudian tentukan itu termasuk jenis awan apa ya. Nah, kemudian apakah awan pada saat pengamatan itu berpotensi hujan. Nah, misal awannya itu berbentuknya bergumpal-gumpal atau awannya tinggi, putih, atau awannya hitam, gelap ya. Itu apakah berpotensi hujan atau tidak. Nanti silakan teman-teman deskripsikan atau jelaskan selama pengamatan itu. Nah, untuk pengamatan nanti untuk soal nomor 5 ini bisa diberi keterangan teman-teman. Jadi pengamatannya itu pada hari apa, kemudian pada jam berapa. Misal pengamatannya pada hari ini. Misal teman-teman keluar rumah pada hari ini. Pada hari Rabu pukul 10 misal pukul 10 sampai pukul berapa, misal 1 jam lah, 10 sampai 11 atau 10 sampai 10.30 lah, 30 menit. Kemudian difoto awannya, kemudian ditulis itu termasuk jenis awan apa, nanti dicantumkan di laporan foto awannya, kemudian jelaskan apakah awan tersebut itu berpotensi menjadi hujan atau tidak. Nah, silahkan dideskripsikan. Oke, untuk nomor 5 ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Sebelum kita ini ya tutup praktikumnya ya, karena cukup cepat ya karena materinya sedikit dan dapat dipelajari tadi dari kuliah. Tidak ada pengolahan data ya untuk saat ini. Gimana teman-teman? Ada yang chat. Dapat namanya. Oh, izin bertanya Kak, jenis awannya sebutin berapa ya Kak? Jadi untuk jenis awannya yang nomor 5 itu sesuai pengamatan masing-masing ya. Misal pengamatannya dalam waktu inilah kita tentukan waktunya maksimal 1 jam ya, maksimal 1 jam. Nanti ditulis keterangannya pada tanggal berapa, jam berapa, sampai jam berapa. Kemudian ini dilampirkan foto-fotonya. Nah, kalau bisa semakin bervariasi semakin bagus teman-teman. Tapi itu tidak masalah, tapi yang penting sesuai dengan kondisinya di daerahnya masing-masing ya. Kan berbeda ya tiap kondisi karena cuaca itu berbeda mungkin setiap kabupaten atau setiap wilayah itu berbeda ya cuaca pada jam itu. Sehingga bebas ya, dibebaskan untuk berapa jenis awannya. Tergantung kondisi teman-teman. Yang penting jelas, nanti dikasih keterangan pengamatannya itu tanggal berapa, kemudian jam berapa, di wilayah mana, kemudian di foto awannya dan dijelaskan itu awan apa, kemudian apakah berpotensi hujan atau tidak. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa Kak. Bisa, Kak. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk pengumpulannya sampai kapan Kak? Oh ya, untuk pengumpulannya ini ya teman-teman, hari Jumat ya. Pengumpulannya hari Jumat tanggal 24 September. Jam 12 seperti biasa. Jam 23.59. Baik Kak. Ya, kalau misalnya nanti siang ini mau langsung pengamatan juga boleh. Kalau misalnya mau besok juga boleh. Yang penting nanti pengumpulannya seperti biasa di Evieta jangan lupa dikumpulkan. Kemudian PJ
jangan lupa mengumpulkan ke email ya, dengan sudah mengumpulkan laporan dari masing-masing temannya. Oke, jangan lupa format laporan seperti biasa. Dan diperbaiki ya teman-teman untuk laporannya bisa lebih bagus. Oke. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Gimana? Apakah ada yang bertanya lagi? Apakah sudah bisa dicukupkan? Bisa, Kak. Cukupkan. Cukup, Kak. Insyaallah jelas. Oke. Oke. Kalau sudah jelas, terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Jangan lupa dikerjakan laporannya dan diusahakan untuk selalu tepat waktu atau disiplin waktu, kemudian dimaksimalkan ya untuk laporannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Kak. Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama.